Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Omar Gendut. Habis makan malam ya nggak? Banyak yang komen nih mengenai Slik dalam satu kakak itu pengaruh nggak sih terhadap pengusulan kredit, pengajuan kredit teman-teman ya? Ngaruh nggak ya? Jadi gini teman-teman ya, analis kredit di suatu bank itu memproses tuh berdasarkan dua hal teman-teman. Pertama berdasarkan logika, kedua berdasarkan heart feeling ya. Ya, cewek banget ya nggak? Pakai perasaan ya nggak? Kalau pakai logika kayak gini, yang dicek ketika pengajuan kredit tentu saja yang mengajukan dan pasangan itu udah pasti itu. Jadi ada yang bilang, Om kalau pasangan saya punya komersil saya ngajukan kur bisa nggak sih? Bisa, tapi ntar kredit pasangannya diapain itu diobrolin gitu. Jadi tidak buta ya, tidak gini. Tetap pasangan dilihat, itu utamanya. Si peminjam dan pasangan itu pasti dicek. Ya. Tapi kalau secara logika, saudaranya, orang tuanya, dicek nggak? Nggak perlu. Dan kalau perlu dilihat nggak? Nggak perlu. Secara logika ya kan. Ya ngapain ngecek orang yang bukan ngajukan ya nggak? Iya dong ya. Cuma gini teman-teman ya, teman-teman di bank itu ngelihat bukan berdasarkan logika ya teman-teman ya, tapi pakai apa? Pakai hati ya sih, hati. Pakai perasaan teman-teman ya. Apalagi kalau apa? Apalagi kalau di daerah teman-teman ya. Kalau di Jabodetabek memang susah ngetrace-nya ya. Ngetrace suatu usaha, suatu lingkungan keluarga itu susah. Tapi kalau di daerah itu mudah sekali ya. Gue pernah di daerah dulu waktu tugas di bank di daerah, penempatan masih di daerah. Gue pernah nolak majuin kredit sampai dimaki-maki di gebrak meja. Tidak ada masalah, usaha ada, jaminan ada, sliknya lancar. Gue pernah nolak karena dia dari keluarga yang sering bermasalah. Kan kalau secara logika nggak masuk tuh ya. Kan ngecek kan suami istri doang ya nggak? Ngapain abang ngelihat, om ngelihat keluarganya silsilahnya. Kalau daerah itu gampang terbaca ya teman-teman. Jadi gue nanya ke sini juga pada tahu, oh itu keluarga itu sering bermasalah kreditnya. Oh keluarga ini sering bermasalah kreditnya. Oh itu adiknya tuh pernah narkoba di penjara. Banyak berita-berita yang bisa kita dengar ya kalau daerah ya. Tapi kalau di Jabodetabek misalnya di kota susah. Tapi kalau daerah gampang. Apakah itu jadi pertimbangan? Iya. Kalau kita mengetahui bahwa silsilahnya dulu mempunyai kredit yang kurang bagus, biasanya akan jadi pertimbangan. Ya. Ya. Jadi ditanya, pengaruh nggak sih satu keluarga sliknya terhadap pengajuan kredit? Bisa pengaruh, bisa tidak tergantung kondisi keluarganya seperti apa. Ya kalau di daerah gampang ya ngetrace-nya ya. Misalkan ya gue kunjungan kan tinggal nanya-nanya ya itu usaha ke tetangganya. Misalkan boleh dong kita tanya-tanya, boleh. Memang kalau kita kunjungan kita nanya ke tempat nasabahnya doang, enggak loh. Kita nanya ke sekeliling loh. Nanya ke security-nya, ya kan? Nanya ke tetangganya, kadang nanya RT-nya, kan gitu. Ngecek bener nggak usahanya punya teman-teman kan gitu. Silsilahnya gimana? Oh dari orang tuanya. Oh dulu orang tuanya pernah disita bang. Biasanya hal-hal itu akan terungkap ya. Kalau di daerah ya, tapi kalau di kota susah ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah slik dalam satu kakak itu pengaruh tidak? Tergantung mantrinya sih sebenarnya. Kalau mantrinya sensitif, kalau mantrinya kreatif juga dalam menggali apa ya, menggali nasabah, kadang hal-hal yang tidak terduga terkuak di situ dan menyebabkan eh, pengajuan kredit menjadi terhambat atau bahkan ditolak. Seperti itu. Seperti gue bilang, gue pernah diburak meja gara-gara gue nolak kredit. Memang sih alasannya tidak tidak masuk akal, tapi kok kayaknya hati ini. Jadi gue sering bilang ke analis kredit, mantri atau RM di bawah gue dulu ya. Gue bilang, lu kalau proses kredit tanya pada hati sanubari, serak nggak? Karena kredit tuh kayak kayak jodoh-jodohan loh. Serak nggak lo proses dia? Serak nggak kalau cair ke dia? Kalau memang ada kayak yang apa ya, terganjal di hati lu, mending jangan proses, apalagi cairin. Karena yang udah-udah kalau kalau prosesnya ribet, terus waktu cek sertifikat ada masalah, terus ada aja masalah, itu kayak pertanda dari Tuhan itu loh bahwa jangan dikasih gitu. Karena pernah memaksakan kredit seperti itu ya, waktu proses, kok gini ya orang tuanya ya misalkan kan.
Terus waktu cek jaminan, oh cek jaminannya kok katanya gini 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 nih, perlu treatment gini 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 jaminannya. Waktu nyairin, oh kok orangnya sakit ya. Itu kayak Tuhan tuh udah ngasih tahu bahwa ini nih jangan diproses, ini jangan cairin gitu loh. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, apa pengaruh? Kalau bagi gue sih, kalau sepanjang gue tahu pengaruh. Tapi kalau gue nggak tahu ya los-los aja sih, bisa aja sih. Karena dikhawatirin kalau orang tuanya mempunyai selingkuh bermasalah, nanti kredit kita pasti untuk nebus, misalkan bayar hutang orang tuanya atau gimana, itu pasti ujung-ujungnya kredit yang gue kasih juga akan bermasalah gitu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada tolak ukur yang pasti. Tapi kalau secara logika ya nggak ada urusan sama slik anggota keluarga satu kakak yang lain misalkan, nggak ada urusan sih sebenarnya mah. Tapi kalau secara kunjungan, secara hati kan, secara feeling nggak masuk, oh adiknya usahanya bangkrut terus, oh orang tuanya usahanya bangkrut, macet, itu udah, kalau feeling udah main susah. Cinta itu kadang tak perlu logika ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga mungkin ini ya, mungkin ya teman-teman ya, mungkin kan nggak tahu juga lapangan. Ada kadang-kadang mantre atau AO yang kayaknya mempersulit ya. Nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa ini. Mungkin ya, mungkin ya. Feeling mereka nggak bisa ngasih teman-teman mungkin ya. Sehingga kadang-kadang gue sendiri kadang-kadang ngebohong sih kalau nolak. Dalam artian ngebohong, gue menggunakan kata-kata yang inilah, yang perbankan tapi nih ya. Misalkan, oh usahanya nggak masuk, oh jaminannya nggak masuk. Itu bisa aja nolak dengan kata-kata seperti itu, bisa ya. Tapi ya itu tergantung ngantri ya, tergantung ngantri dalam artian seperti apa menyampaikannya, tergantung lagi analisanya. Sehingga satu kakak dikatakan lagi bermasalah atau enggak, bisa bermasalah. Kalau ada yang bermasalah, bisa juga tidak, tergantung situasi kondisi. Sikon ya, nggak ada belakangnya. Ya itu aja guys, semoga mau menjawab, pastinya menjawab ya. Jadi bisa bermasalah bisa enggak tergantung lah ya situasi dan kondisi teman-teman semua. Nggak ada yang memastikan, karena itu dinamis banget ya. Jadi dibilang oh ini bisa, ternyata nggak bisa, oh ini nggak bisa, ternyata bisa, itu banyak ya. Jadi tidak ada hal menjadi patokan tolak ukur yang pasti gitu. Tergantung cara pandang, tergantung pengalaman, tergantung background mantrinya, background pemutus kreditnya, bosnya, banyak hal ya. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan. Ada lagi? Oh, komen-komenan, mohon maaf agak telat gue jawabnya ya, karena banyak dan mungkin banyak yang belum dijawab juga sih. Capek juga sih bacanya. Kadang-kadang bantu istri juga ya. Tapi istri kan lagi hamil tua juga kan. Jadi ya bantunya sekedarnya aja. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.